warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Regina Safitri Sam, NPM 091 058 031 9029, kelas C, Ilmu Pemerintahan semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kelima pemerintahan nasional. Dimensi pendekatan dalam pelayanan publik. 1. Dimensi dan pendekatan dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikaitkan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan dan yang dilayani ke pengertian sesungguhnya, pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya, sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik masyarakat, tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, negara dalam hal ini, pemerintah birokrat haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 1. Pendekatan politik dikotomi oleh politik dan administrasi oleh Wilson. Fungsi politik dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson. Fungsi administrasi, seorang administrator harus bebas karena administrator merupakan pelayanan publik yang harus terpisah dari hal-hal politik yang di dalamnya memiliki banyak kepentingan yang jika nanti tetap diterapkan dalam pelayanan publik akan mengurangi kualitas pelayanan itu sendiri. Pendekatan politik memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial dalam menekankan 3 faktor. Pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa penetapan doktrin organisasi ortodoksi dengan penekanan pada mekanisme struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi, dan kekuasaan. Pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial menekankan pada kebiasaan pelaksanaan dari desain yang telah dirumuskan pada pendekatan politik, baik dari segi efisien dan efektif, maupun dari segi anggaran dan sasaran, di mana pendekatan ini untuk mengelola dan mengkoordinasikan pekerjaan yang dibagi menurut prinsip spesialisasi. Pendekatan manajerial terhadap administrasi publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu. Pendekatan manajerial menekankan suatu metode saintifik dalam pengembangan atau pengembangan pengetahuan. Dalam prakteknya, pembahasan administrasi publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pembangunan generalisasi tentang perilaku administrasi. Komitmen pendekatan manajerial terhadap nilai-nilai efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan ilmu pengetahuan membawanya pada sistem anggaran yang rasional yang lebih diinginkan sebagai sistem yang menekankan pada kebutuhan untuk membangun pertimbangan efektivitas biaya dalam formulasi anggaran.
3. Pendekatan legal. Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif yang sesungguhnya, dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik. Pendekatan ini merupakan keberlanjutan dan sinergitas atas dua pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan politik dan manajerial. Kebijakan manajerial operasional pelayanan publik, polisi diartikan sebagai sebuah rencana, kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan, dan pernyataan tertulis, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. James E. Andreson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan sesuatu masa lalu tertentu. Pengertian ini menurutnya berimplikasi kebijakan selalu mempunyai tujuan yang tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah, bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, bahwa kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa otoritatif. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkualitasnya pelayanan yang diberikan oleh seorang pemberi pelayan: tidak adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab, sistem prosedural dan sistem kerja yang tidak memadai, pengorganisasian tugas pelayanan yang belum selesai sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, pendapatan pegawai yang tidak memenuhi kebutuhan hidup, kemampuan pegawai yang tidak memadai. Definisi kualitas pelayanan menurut Supranto: kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Namun, tindakan tersebut tidak berwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Menurut Ciptono, definisi kualitas pelayanan ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketetapan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Permasalahan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima: persepsi ada biaya pungutan liar, masyarakat tidak tahu mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan dalam pelayanan, masyarakat tidak tahu persyaratan yang diperlukan, tidak adanya kepastian waktu pelayanan yang diberikan. Karena itu, untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan ada 10 indikator yang dirangkum menjadi 5. Yang pertama, 1. Tangibles adalah bukti konkret untuk menampilkan yang terbaik bagi pelanggan, baik dari sisi fisik, tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan karyawan. 2. Reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan, waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. Asuransi adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik. Contoh layanan publik: 1. Pelayanan administratif, contohnya KTP, akta kelahiran, akta nikah, sertifikat kematian, SIM, STNK, izin bangunan atau IMB, paspor, sertifikat kepemikiran atau kontrol tanah, dan lain-lain. Pelayanan barang, contohnya pasokan listrik, jaringan telepon, air bersih, dan sejenisnya. Pelayanan jasa, contohnya pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, layanan pos, dan lain-lain.
Pelayanan regulatif, bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pengacara dalam kasus hukum yang menjerat. Baik, itulah tadi yang sempat saya paparkan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.